Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallallahu ala Muhammad. Saudaraku sekalian, di YouTube sering kita mendapatkan video tentang Ma'rifatullah. Di banyak channel yang memberikan judul tentang mengenal Allah itu seperti sampai pada paham kepada aku Allah. Pembahasan terkait tentang ini saya belum dapat menjelaskan secara gamblang karena berulang kali saya membuat video tentang ini selalu mengalami kendala-kendala yang mana kendala tersebut seakan menjadi sebuah larangan untuk membicarakan tersebut. Namun dikatakan di situ hakikat dari kehidupan kita ini adalah kalau kita mengurai semua kajian diri, kalau kita mencari hakikatnya, makanya kembalinya akan kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya untuk mengenal Allah itu sangat mudah, sangat cepat. Kurang lebih 30 menit sudah selesai, asalkan kita bersungguh-sungguh mempelajarinya. Tapi kalau kita mempelajari Ma'rifatullah dengan tidak langsung kepada pokok, maka kita akan mendapatkan berbagai macam pengalihan-pengalihan yang membuat kita bingung tentang bagaimana mengenal Allah. Terbukti saya dari SMP sampai sebelum berbayat itu saya sudah belajar tentang Ma'rifatullah, tapi pada akhirnya terjadi kebingungan karena pada saat itu saya tidak berguru langsung kepada mursyid yang paham untuk menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Banyak yang saya tempati untuk belajar, tapi rata-rata mereka memegang teguh kepada janji untuk tidak membeberkan rahasia yang didapatkan dari guru mereka, dari pembimbing mereka. Jadi banyak orang-orang tua kita di kampung, mereka paham, mereka memposisikan dirinya sesuai dengan apa yang bagi mereka menganggap bahwa itu adalah kehendak Allah. Jadi kita terkadang menimbulkan pertanyaan karena pelajaran tentang Ma'rifatullah ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa, karena kita tahu bahwa Allah itu maha kaya, Allah maha pemberi, Allah maha pengasih dan penyayang, Allah maha mencukupi, Allah maha pengasih dan penyayang, Allah maha kaya raya, mampu memiskinkan orang yang kaya dan mampu mengkayakan orang yang miskin. Jadi bagi saya, pelajaran Ma'rifatullah itu adalah pelajaran untuk menjadi orang yang kaya.
Tapi karena pendalaman tentang Islam yang tidak full, sebagaimana dikatakan dahulu itu bahwa sesungguhnya suri tauladan umat Islam itu adalah Rasulullah. Beliau semasa hidupnya hanya eh, hidupnya eh, apa lagi, cukup. Mungkin gambaran yang kita dapatkan semasa masih sekolah dulu bahwa dikatakan Rasulullah itu terkadang menahan lapar, mengencangkan ke pinggang untuk menahan laparnya. Tapi faktanya sesuai dengan penjelasan Ustadz Agim mengatakan bahwa Rasulullah itu orang kaya. Tapi baginda Rasulullah itu memilih jalan hidupnya untuk hidup sederhana. Jadi gambaran kita mengatakan bahwa Rasulullah itu miskin, yang mana bajunya beliau sendiri yang jahit robekannya, bajunya yang robek itu beliau sendiri yang jahit. Itu terbantahkan oleh pendapat yang disampaikan oleh Ustadz Agim. Jadi menurut saya orang yang mempelajari Ma'rifatullah itu adalah orang-orang yang siap menjadi kaya raya. Terus dikatakan bahwa untuk belajar ilmu Ma'rifatullah itu harus belajar, kita harus melihat guru kita itu hidupnya bagaimana. Jadi pesan dari orang tua kita dulu waktu itu dikatakan bahwa kamu tidak usah belajar ke ini, kamu tidak usah belajar ke om kamu yang ini, kamu tidak usah belajar, kamu belajar di sana, kamu belajar di orang-orang yang dianggap bahwa hidupnya berkecukupan, karena hakikatnya belajar itu merupakan proses perpindahan dari berkah dari guru kepada murid kepada kita. Kembali kepada penjelasan tentang Aku Allah. Di dalam bersyahadah itu kita dibagi dalam beberapa tahapan keyakinan bahwa percaya kepada Allah itu kita percaya kepada Allah berdasarkan cerita orang lain. Terus kita percaya kepada Allah berdasarkan apa yang kita rasakan, percaya kepada Allah berdasarkan apa yang kita lihat, dan percaya kepada Allah berdasarkan apa yang kita lakoni, jalani. Jadi banyak orang yang bisa berbicara tentang Ma'rifatullah, tapi mereka hanya sebatas teori. Sama seperti waktu sebelum saya berbayat, saya mampu berbicara tentang Ma'rifatullah, tapi tentunya hanya sebatas teori yang saya dapatkan dari pelajaran di buku yang saya baca. Jadi di masa SMP dan SMA, saya terkadang menjelaskan tentang Ma'rifatullah itu kepada keluarga saya di kampung. Tapi ternyata setelah beberapa kemudian hari, saya baru menyadari bahwa keluarga yang saya ceramah itu adalah orang-orang yang berma'rifatullah. Saya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memegang teguh janji untuk tidak membicarakan tentang rahasia. Tapi pendapat tentang rahasia itu adalah sesuatu yang menurut logika saya adalah bertentangan, salah. Karena kalau kita kembali kepada asal dari ilmu Ma'rifatullah itu adalah
baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mengeluarkan rupiah untuk mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada sahabat-sahabatnya. Mereka dan sahabat-sahabatnya itu belajar kepada Rasulullah bersungguh-sungguh, secara bersungguh-sungguh. Jadi pelajaran ma'rifatullah di zaman Rasulullah itu adalah sesuatu yang penting dan awal, karena kita ketahui bahwa di awal kerasulan Rasulullah Muhammad SAW itu beliau mendakwakan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, berihsan. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan langsung sholat kepada umat Islam. Nanti setelah Isra Mi'raj baru diperintahkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Jadi kita sebenarnya harus terbuka, tidak terbelenggu, karena suatu hari sewaktu saya masih SMP, saya mendapatkan potongan surat ayat Al-Qurannya. Saya pungut, kemudian saya baca, terus saya cari di Al-Quran, ternyata itu salah satu ayat dari surah Yasin yang mengatakan kurang lebih menjelaskan tentang belenggu. Jadi dari situ saya dipahamkan bahwa sesungguhnya kita ini sebenarnya berada dalam belenggu di masa lalu. Jadi kita harus keluar dari belenggu tersebut. Seperti kita pernah menjadi jaya, kerajaan Islam itu pernah jaya, kekhalifahan itu pernah jaya. Itu adalah belenggu. Artinya jangan sampai kita larut dalam belenggu sejarah, seakan-akan kita ini hebat. Ternyata padahal kita hanya membaca sejarah, terus kita mengakui diri bahwa kita ini hebat. Padahal yang hebat itu adalah pendahulu kita. Sama dengan sejarah penjajahan Belanda, itu adalah belenggu bahwa kita pernah dijajah. Jadi sebenarnya di kehidupan kita ini adalah belenggu. Kita harus keluar dari belenggu tersebut, dan itu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita harus keluar dari belenggu. Janganlah engkau terbelenggu sehingga kita menjadi diri sendiri, tidak dikendalikan oleh orang lain. Jadi sesungguhnya kita ini sesuai dengan persangkaan kita, bukan kita ini sesuai dengan persangkaan orang lain. Jadi kita harus menjadi diri sendiri. Dahulu itu semasa SMP kita masih bisa dapatkan pelajaran tentang Pancasila P4. Di situ dikatakan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi tujuan bangsa Indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Di situ dari pendalaman yang saya dipahamkan, kata-kata seutuhnya itu adalah bukan menjadi kaya, bukan menjadi mapan atau mendapatkan pekerjaan, sudah menikah, berkeluarga, punya rumah, mobil atau apa segala macam. Tapi manusia seutuhnya itu dipahamkan kepada saya bahwa manusia yang tidak memiliki campuran, tidak memiliki waktu itu saya larikan kepada bab kesucian itu seutuhnya itu adalah ibaratnya adalah angka satu sudah tidak bisa diurai lagi. Artinya kalau 2 kan itu berarti kalau diurai menjadi 2 angka 1, kalau 3 itu 3 angka 1, kalau 4 angka 1, kalau 5 itu berarti 5 angka 1. Ya, nah sekarang ini bangsa Indonesia akan dididik menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, berarti kita akan menjadi satu, tunggal yang tidak ada duanya. Jadi dari situ saya memahami, atau mungkin bisa saja Allah yang Maha Esa, yang tunggal tidak ada duanya, itu sejalan dengan kita sebagai manusia yang seutuhnya. Nanti setelah berbayat dijelaskan oleh guru kami dalam bayat tersebut, kami
eh, jadi paham ternyata eh, kita memang harus menjadi manusia yang seutuhnya. Dari situ kemudian kita kita akan diberikan paham untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang berbagai macam persoalan, karena di dalam diri kita yang sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam diri kita adalah sesuatu yang tidak pernah berbohong. Yang berbohong itu adalah egois kita, nafsu kita yang terkadang dibisiki oleh bisikan setan, atau sesuai dengan kata-kata kawan kita, terkadang pada saat kita sering marah, kalau kita marah itu kawan 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 saya terkadang tertawa, dia katakan bahwa itu muncul dia punya iblis. Jadi hakikat iblis atau setan yang ada di dalam kehidupan kita sebenarnya disuruh digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Dikatakan bahwa setan itu berwujud manusia dan jin. Jadi kalau kita dalam posisi marah, berarti kita terkuasai oleh jin. Setelah kita berbayat, kita akan diajarkan tentang taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah kita mengembalikan diri kita setelah mengakui semua yang pernah kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi milik kita, tidak ada lagi pengakuan dalam diri kita, sehingga kita sudah seakan-akan bukan seakan-akan, tapi sebenarnya hakikatnya diri kita ini tidak ada. Kata Ali Mahmud itu hanya pengenal untuk mengenali tubuh saya yang hidup ini, yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya semacam pengenal, seperti sapi yang digembalakan oleh sapi-sapi yang digembalakan oleh saudara-saudara kita, yang mana mereka semua itu bisa mengenali antara sapi satu dengan sapi yang lainnya. Mereka mampu memberikan nama untuk sapi satu dengan sapi yang lainnya. Jadi dalam sekejap penggembala sapi itu bisa mengenali sapi ini bernama ini. Dia harus mengarahkan sapi tersebut ke kumpulannya lagi dengan menyebut namanya tanpa salah-salah lagi. Sama dengan jasad kita ini, sama dengan saya ini Ali Mahmud, itu hanya pengenal saja, bahwa untuk mengenali, membedakan antara saya dengan teman saya atau saudara sekalian. Sama dengan nisan di kuburan itu, ada nama di kuburan nisan, itu hanya semacam pengenal saja, menandakan bahwa orang yang bernama ini pernah hidup di dunia dan telah meninggal pada tahun ini, dilahirkan tahun ini, meninggal tahun ini. Jadi sebenarnya diri kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Sesuai dengan sifat Allah yang 20 itu, salah satunya adalah wujud. Wujud artinya ada. Jadi saudara sekalian, kalau kita mengurai diri kita ini, sebenarnya kita ini tidak ada. Karena kulit yang kita urai, daging kita urai, semuanya kita urai, daging semua kita urai, dia akan menjadi partikel kecil dan hilang, menjadi debu, menghilang, tidak kelihatan lagi. Jadi sesungguhnya kita ini adalah energi yang bergetar, menyatu, bergabung. Getarannya itu menimbulkan menjadikan dia nampak seperti dengan air. Air itu sebenarnya barang yang tidak ada, tapi karena energi yang tergabung, bereaksi kimia yang H2O, ya, saya kurang tidak belajar pelajaran kimia.
Tapi sedikit sedikit mengetahui tentang pelajaran kimia tersebut, sebenarnya air itu tidak ada. Jadi hidrogen, kalau tidak salah itu hidrogen bercampur dengan O, H2O, itu bergabung campur airnya. Karena percampuran ini terjadi getaran-getaran yang kencang, sehingga nampak kelihatan oleh mata kita. Sama dengan batu bata rumah kita. Kalau rumah kita uraikan, sebenarnya rumah kita terdiri dari pasir, semen, sama batu bata. Kalau pasir kita urai akan menjadi debu, debu kita urai akan menjadi tidak kelihatan. Sama dengan semen juga, kita urai akan menjadi debu yang lebih kecil lagi, lebih kecil, halus, artinya tidak kelihatan. Sama dengan batu bata, kalau kita urai batu bata berasal dari tanah, terus kita uraikan menjadi debu, kita urai kembali akan tidak kelihatan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat rumah batu yang ada yang kita tinggal ini, kita bisa melihat secara hakikat bahwa sebenarnya rumah ini tidak ada. Sama dengan pohon, kalau kita mengurai pohon tersebut, sebenarnya mereka tidak ada, karena pohon itu sebenarnya berasal dari biji. Biji itu sangat kecil. Biji itu kecil untuk ukuran sebuah pohon. Sama dengan benda-benda lain, semua yang tidak ada yang kelihatan. Jadi sesuai dengan penjelasan guru kita bahwa kita ini ada karena diadakan. Berarti kita ini tidak ada, yang ada hanya ada, yang ada. Kita ada karena diadakan. Jadi kita bisa mengkaji diri kita sendiri bahwa sebenarnya panca indera kita ini hanya semacam dipekerjakan, karena misalnya di mata kita ini bukan kita yang melihat, karena kalau kita menutup mata masih ada visi yang bisa kita lihat. Terus kalau kita sudah meninggal, ruh kita sudah tinggalkan jasad, itu jasad tersebut sudah tidak bisa melihat lagi. Terus Allah pasti punya maksud kenapa ada manusia yang diciptakan tanpa penglihatan, manusia diciptakan tanpa pendengaran, manusia diciptakan dengan berbagai macam kekurangan menurut kita. Tapi berdasarkan pengamatan peneliti bahwa misalnya orang yang punya cacat tubuh, misalnya kakinya hilang, tapi sebenarnya Allah itu menciptakan manusia dengan sempurna. Jadi sebenarnya manusia itu yang mana? Karena dikatakan orang tua kita dahulu bahwa sesungguhnya manusia itu adalah satu. Manusia itu satu, karena kita bisa menggambar ketika mendapat gambaran, misalnya ada kawan kita dari jauh, kita belum bisa mengenali orang tersebut. Jadi terkadang kita mengatakan itu ada orang, dari sana ada orang yang mau datang. Nanti setelah mendekat, setelah kita kenali orangnya, maka kita bisa mengatakan orang ini datang, orang si A, si B, atau si C. Jadi manusia itu sebenarnya satu, yang banyak itu wajahnya. Jadi kalimat Allah itu menciptakan manusia dengan sempurna itu sebenarnya bukan berarti fisiknya yang sempurna, tapi di dalam secara lahir batin manusia diciptakan secara sempurna. Saudaraku, terkait dengan aku Allah itu masih banyak yang bisa kita jelaskan, tapi saya belum bisa untuk menjelaskan terus terang. Saya sebelumnya minta maaf, karena niat saya sangat ingin menjelaskan dengan
secara gamblang, secara tuntas, tapi ini lisan saya tertahan mungkin karena kapasitas saya yang belum pantas untuk menjelaskan tentang penjelasan hakikat Ma'rifatullah tentang aku Allah. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Semoga pertemuan kita ini dengan gambaran-gambaran yang saya jelaskan dijelaskan tadi, saya berharap mudah-mudahan kita semua diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali Allah secara hakikat, secara tuntas, mengantarkan kita menjadi manusia insan kamil. Jadi belajar Ma'rifatullah itu tidak bisa kita paksakan untuk langsung mengetahui. Tapi sekiranya saudara-saudara sekalian berkenan untuk belajar bersungguh-sungguh dengan cara mendatangi guru mursyid, guru yang ngerti masalah Ma'rifatullah yang sesungguhnya, yang menjelaskan bahwa bagaimana zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, dan nama Allah, bagaimana menjelaskan secara tuntas dengan benar dan mudah dipahami. Itu harus dilakukan mendatangi guru mursyid untuk berbayat langsung. Tentunya kita bisa belajar dengan diskusi-diskusi, tapi saya sudah mengalami sendiri, karena tentunya orang-orang yang saya temani berdiskusi juga akan memiliki batasan untuk menjelaskan secara gamblang, karena mereka terikat janji untuk tidak membicarakan rahasia Allah secara bebas kepada orang-orang yang belum berbayat. Jadi jika sekiranya dibolehkan untuk memberikan saran atau pendapat, saya sangat merekomendasikan untuk kepada saudara-saudara sekalian untuk belajar Ma'rifatullah itu di lembaga Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu karena terus terang saya belajar tentang Ma'rifatullah ini di berbagai macam aliran pelajaran, tapi di setiap tempat yang saya tempati belajar itu menimbulkan berbagai macam sanggahan atau semacam penolakan terhadap pelajaran yang saya dapatkan di masing-masing perguruan tarekat tersebut. Nanti setelah saya belajar di lembaga Ukhuwah Islamiyah ini, walaupun sebenarnya saya belum belajar untuk masuk di pesantrennya, di lembaga pendidikannya, lembaga dakwahnya, saya belum ikut karena terkendala oleh waktu untuk belajarnya yang belum mencukupi, mengingat saya harus bekerja di kota lain, sehingga kesempatan untuk belajar di lembaga Ukhuwah Islamiyah dalam pendidikan pesantrennya belum sempat karena terkait masalah waktu dan tenaga. Tapi sebagai saran untuk saudara-saudaraku sekalian untuk belajar tentang Ma'rifatullah itu, saya sangat merekomendasikan kepada saudara sekalian untuk belajar di lembaga Ukhuwah Islamiyah. Tentunya saya tidak ingin melakukan debat tentang bagaimana plus minus dari perguruan lainnya, karena tentunya saya bicara berdasarkan pengalaman saja, pengalaman yang saya alami. Saya tidak bisa memberikan pendapat berdasarkan hal yang tidak saya alami. Jadi
dari sekian tahun saya belajar Ma'rifatullah di sampai saat ini saya belum mendapatkan bantahan atau penolakan dari pelajaran yang disampaikan oleh saudara-saudara kita di lembaga ukhuwah Islamiyah, lembaga dakwah ukhuwah Islamiyah yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tentunya pelajaran yang di sana di lembaga dakwah itu tentunya masih banyak tempat lain yang lebih rekomendatif. Cuma yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, karena kebetulan saya domisili di Sulawesi Selatan. Semoga ini menjadi berkah. Semoga saudara-saudara sekalian yang menonton channel YouTube ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, diberikan berkah, diberikan petunjuk, diberikan nur cahaya, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa diridhoi, senantiasa dilindungi, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk melakukan ibadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.